Selanjutnya, untuk rancangan peraturan KPU tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Mohon teman-teman operator langsung di slide halaman 18. Ini berkaitan dengan syarat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang pertama, dalam hal terdapat penyelenggara pemilu, kemudian akan dicalonkan menjadi calon kepala daerah, maka kemudian syaratnya adalah harus berhenti dari jabatan sebagai penyelenggara pemilu, paling lambat terhitung sejak 45 hari sebelum pendaftaran sebagai bakal pasangan calon. Bakal pasangan calon atau bakal calon yang berstatus penyelenggara pemilu dipersyaratkan menyerahkan keputusan tentang pemberhentian atas pengunduran diri yang bersangkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran pasangan calon. Jadi pada saat yang bersangkutan didaftarkan oleh partai politik untuk bakal calon kepala daerah, maka harus sudah membawa surat keputusan tentang pemberhentiannya sebagai penyelenggara pemilu. Selanjutnya di slide halaman 19. Yang berkaitan dengan calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota, hasil pemilu 2024, tetapi belum dilantik menjadi anggota. Pada dasarnya di Undang-Undang Pilkada menentukan bahwa kalau ada anggota DPR, DPD, atau DPRD provinsi dan kabupaten kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ini bagi anggota. Namun bagi calon terpilih yang belum dilantik, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD, tetapi belum dilantik. Jadi kalau belum dilantik, itu statusnya adalah sebagai calon terpilih. Maka apabila yang bersangkutan didaftarkan oleh partai politik sebagai calon atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri. Syarat atau dokumen yang diperlukan, yang dipersyaratkan adalah menyerahkan dokumen paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon, surat pengajuan berupa surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih. Kemudian yang kedua adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut. Kemudian yang ketiga, surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Katakanlah simulasinya begini, kalau di dalam tahapan pilkada, pendaftaran calon itu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus tahun 2024, lalu dilakukan penelitian administrasi, verifikasi, dan kemudian pada akhirnya ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada itu pada tanggal 22 September 2024. Untuk anggota DPR RI, DPD ini kan sebagaimana kita ketahui, bagi yang terpilih itu akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024. Sehingga begitu yang bersangkutan ditetapkan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten Kota sebagai calon atau pasangan calon peserta pilkada pada tanggal 22 September 2024, maka yang bersangkutan harus segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih. Jadi supaya jelas jalur yang akan ditempuh, apakah menjadi calon kepala daerah atau menjadi anggota DPR atau DPD. Kurang lebih simulasinya demikian. Yang ketiga adalah, isu yang ketiga adalah berkaitan dengan penghitungan masa jabatan orang yang sedang menduduki jabatan tertentu, apakah yang bersangkutan masuk kategori satu periode jabatan atau belum, sehingga kemudian apakah mempengaruhi
ketentuan bahwa seseorang itu apabila sudah 2 periode masa jabatan maka tidak boleh mencalonkan diri lagi. Jadi syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama itu ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jabatan yang sama adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati atau wali kota dengan jabatan bupati wali kota, dan jabatan wakil bupati atau wakil bupati dengan jabatan wakil bupati atau wakil wali kota. Yang kedua, masa jabatan yaitu selama 5 tahun penuh dan atau paling singkat selama 2,5 tahun. Jadi kalau 2,5 tahun sudah dihitung masuk kategori 1 periode masa jabatan. Yang ketiga, penghitungan masa jabatan terhitung sejak ditetapkan dalam keputusan mengenai pengangkatan dalam jabatan. Dan kemudian yang keempat adalah 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi 1, telah 2 kali berturut-turut menduduki jabatan yang sama. Kemudian yang kedua, telah 2 kali dalam jabatan yang sama tapi tidak berturut-turut. Atau yang ketiga adalah 2 kali dalam jabatan yang sama, di daerah yang sama, atau di daerah yang berbeda. Jadi misalkan ada pasangan kepala daerahnya katakanlah terkena masalah hukum, kemudian yang setelah statusnya sebagai terdakwa itu dinonaktifkan atau diberhentikan sementara, maka kemudian yang menjalankan tugas-tugas sebagai kepala daerah adalah wakil kepala daerah tersebut sebagai penjabat sementara atau pelaksana tugas. Maka begitu wakil kepala daerah itu menjalankan tugas sebagai bupati, itu sudah masuk hitungan bahwa yang bersangkutan pernah menduduki jabatan sebagai bupati atau kepala daerah. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.